selanjutnya kita masuk ke materi peramalan ya. Di sini saya hanya menerangkan sekilas karena untuk teknisnya peramalan ini akan sangat banyak perhitungan matematisnya. Jadi misalkan di sini ada teman-teman yang berminat untuk meneliti soal peramalan ini, mungkin nanti pembimbing skripsinya bisa dialokasikan pembimbing duanya adalah pembimbing yang basisnya dari matematika. Nah, saya menjelaskan sekilas saja ya bahwa tadi kita kan sudah belajar tentang SCM, di mana memang perusahaan itu supaya mereka bisa menyediakan bahan dan barang yang tepat, yang tidak memakan banyak biaya penyimpanan dan dia sudah gimana ya, berpeluang untuk diterima oleh masyarakat, itu memang harusnya menggunakan sistem peramalan ini untuk, menentukan bagaimana baiknya produksi itu dilakukan gitu. Nah, di sini peramalan itu ada dibedakan berdasarkan waktunya. Yang pertama adalah peramalan jangka pendek, kemudian peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka panjang. Nah, peramalan jangka menengah dan panjang itu berkaitan dengan permasalahan yang lebih menyeluruh dan mendukung keputusan manajemen yang berkaitan dengan perencanaan produk, pabrik, dan prosesnya. Nah, kalau peramalan jangka pendek itu cenderung lebih tepat dibandingkan peramalan jangka panjang. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan itu berubah setiap hari. Jadi gini loh, kalau yang diramalkan itu dalam waktu yang lebih pendek, itu ketepatannya akan jauh lebih bisa diterima gitu daripada perencanaan peramalan itu untuk jangka panjang karena yang namanya usaha itu kan memiliki faktor perubahan yang cepat ya. Semakin panjang kan otomatis ketidakpastiannya itu semakin besar. Yang regulasi pemerintah berubah-ubah, terus kemudian struktur kesehatan atau masa-masa pandemi seperti ini kan nggak mungkin lah ada perusahaan yang berjalan sekarang itu sudah meramalkan bahwa pada tahun 2020 itu nanti akan ada pandemi. Kan enggak ya, mereka biasanya memvariabelkan itu ya kayak pesaing, kemudian kemampuan pemasok, kemudian tren, kemudian eh, apa namanya minat dari konsumen, kemudian pendapatan atau UMR dari konsumen di daerah mereka itu ada berapa, kayak kayak gitulah. Maksudnya nggak sesuatu kayak pandemi itu kan sesuatu yang wow dan itu tidak bisa dimasukkan ke sistem gitu loh. Nah, ketika peramalan itu dilakukan untuk jangka yang panjang itu ketepatannya jadi kayak kurang tepat gitu jatuhnya atau prosentase dalam peramalan itu nanti hasil akhirnya bisa jadi jauh dari realisasi karena memang semakin panjang waktunya semakin panjang ketidakpastiannya gitu. Nah, jenis peramalan sendiri itu ada tiga, yaitu peramalan ekonomi, teknologi, dan permintaan. Nah, peramalan ekonomi itu merencanakan indikator-indikator yang berguna dalam membantu organisasi menyiapkan peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Ini kita udah bahas soal globalisasi, elit ekonom, elit politik, kemudian kebijakan bank, suku bunga dan lain sebagainya lah. Nah, kalau peramalan teknologi itu peramalan jangka panjang itu sangat memperhatikan laju perkembangan teknologi. Nah, jadi komponen atau variabel-variabel yang dimasukkan atau yang dipertimbangkan dalam peramalan teknologi itu adalah kecepatan atau laju dari teknologi itu sendiri. Nah, setelah itu
Peramalan permintaan ini proyeksi suatu penjualan perusahaan yang berlaku pada setiap periode dalam perencanaan horizon. Nah, kemudian yang selanjutnya ini yang lebih kita bahas itu ramalan permintaan ya. Jadi kira-kira pada tahun X gitu terjadi kenaikan permintaan di bidang A misalkan, atau kebalikannya misalkan bidang A ini itu diramalkan untuk naik proyeknya itu pada tahun sekian atau pada momen atau event yang ada ininya. Nah, kemudian langkah-langkah peramalan itu yang pertama kita menetapkan tujuan peramalan dulu. Nah, kemudian memilih unsur yang akan diramalkan. Nah, kemudian menentukan horizon waktu peramalan. Nah, ini horizon waktunya. Nah, memilih jenis model pemodelan untuk peramalan. Nah, mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. Nah, jadi jangan lupa bahwa peramalan itu juga melibatkan data. Membuat kalau sudah terkumpul datanya dan ada model atau metodenya, kita terus membuat peramalan. Nah, kemudian memvalidasikan dan menerapkan hasil peramalan. Nah, kemudian di sini juga ada pendekatan nih. Pendekatan dalam peramalan itu ada dua, yaitu peramalan kuantitatif. Nah, ini biasanya yang sering digunakan. Jadi peramalan yang menggunakan model matematis yang beragam dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk peramalan permintaan. Jadi melibatkan angka gitu ya. Intinya kalau kuantitatif itu bisa dihitung. Nah, kalau kualitatif ini tuh enggak. Jadi peramalan yang menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, kemudian pengalaman pribadi. Intuisi tahu ya, insting, sejenis insting gitulah. Dan sistem nilai pengambilan keputusan untuk meramal gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada teknik peramalan kualitatif ini ya. Ini adalah tekniknya. Ada juri dari eh, opini eksekutif, kemudian metode Delphi, ada komposit tenaga penjualan dan survei pasar konsumen. Nah, ini kalau misalkan kalian tertarik untuk eh, mempelajari soal peramalan, nanti kalian bisa membaca jurnal-jurnalnya anak matematika atau ekonomi. Kalian pelajari dulu metode itu seperti apa. Pada hakikatnya ini tuh kayak ada rumusnya kok sebenarnya, sama kayak kalian membuat SPK, sistem pendukung keputusan. Itu kan juga ada rumusnya. Nah, ini tuh juga kayak gitu. Nah, jadi kalian bisa mengadopsi ilmu dari orang matematika atau orang ekonomi ke dalam sistem informasi. Nah, kemudian ini ya, jadi yang pertama, yang namanya peramalan kuantitatif, dia kan bisa dihitung ya. Jadi ada informasi tentang masa lalu. Jadi data-data masa lalu itu ada. Nah, kemudian data-data atau informasi itu dapat dikuantitatifkan dalam bentuk numerik. Ya kan sama kayak SPK. SPK itu data-data yang kuantitatif itu kan juga harus dikasih nilai. Ya enggak? Nah, sama ini pun juga kayak gitu. Nah, dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu itu akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Nah, metodenya ada ini. Nah, ini metode matematis semua ya. Ada metode apa? Model deret waktu dan model asosiatif. Nah, ini ya metodenya. Nah, di sini saya akan menjelaskan modelnya. Model deret waktu itu teknik peramalan yang menggunakan sejumlah data masa lalu untuk membuat peramalan. Kalau model asosiatif itu seperti regresi linier. Jadi dia menggabungkan
banyak sekali variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas yang sedang diramalkan. Nah, sebagai contoh, model asosiatif dari penjualan mesin pemotong rumput mungkin akan memasukkan faktor seperti adanya perumahan baru, anggaran iklan, dan harga dari pesaing. Kok perumahan baru kenapa, Bu? Iya, biasanya kan perumahan baru itu orang-orangnya pada apa namanya, punya taman gitu ya, sehingga memerlukan untuk mesin pemotong rumput. Belum lagi kalau yang perumahannya masih di apa, bekas tanahnya itu bukan tanah yang lapang gitu ya, maksudnya di sana ada ilalang dan lain sebagainya, mereka membutuhkan mesin itu kan, entah untuk membuat rumah itu sendiri atau membuat tamannya. Nah, seperti itu. Dan kemudian juga mereka mungkin mempertimbangkan anggaran iklan di daerah sana atau ada tren di mana anggaran iklan itu katakanlah setiap bulannya itu naik 5% misalkan, atau ada tren di mana kenaikan anggaran iklan itu juga didukung oleh pajak misalkan dan lain sebagainya ya. Nah, itu dimasukkan ke model asosiatif. Nah, oke, untuk peramalan itu saja. Jadi memang kalau misalkan kalian ingin mempelajari lebih lanjut, silakan kalian mencari jurnal-jurnal terkait karena jurnal terkait tentang ini itu sudah sangat banyak dan rata-rata memang jurnalnya anak matematika dan anak ekonomi gitu. Jadi apa namanya, kalian bisa adopsi rumus atau permasalahannya, kemudian kalau berminat silahkan dilanjutkan dalam bentuk penelitian karena tidak memungkiri bahwa ada beberapa anak sistem informasi yang sudah mengangkat peramalan sebagai penelitiannya dan berhasil sampai akhir mereka bisa menyelesaikan proyek itu dengan baik dan maksimal. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak materi saya.